punya keterbatasan untuk membangun jalan sehingga disikapi kayak gitu, Pak? Sebenarnya hampir semua kota seperti itu. Tapi masalahnya ketegasan atau konsistennya pemimpin kotanya harusnya seperti itu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Kalau Orbit kita kemarin itu masalah humaniora dan segala macam. Sekarang masalah yang sehari-hari kita lalui, jalan. Jadi saya sengaja mengajak expert bidang jalan datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Namanya Pak Burhan Batubara. Ya. Gimana Pak Burhan? Kabar baik? Oh, baik. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Tadi nggak sakit hati pas lewat sini ada macet segala macam? Itu sudah dilalui lah tadi. Saya juga kurang terinformasi. Saya pikir itu udah selesai. Ternyata ada proyek yang masih gantung masih belum selesai ya. Jadi aku pengen tahu sedikit banyak tentang jalan ya Pak Burhan ya. Bingung aku kadang-kadang ngelihat jalan kita di kota Medan ini. Ya. Ada berapa tingkat sebetulnya jenis jalan di kota Medan? Ada, aku lihat dulu pernah Pak Burhan ngasih tahu sama aku kalau yang garis pinggirnya itu marka di tengah median kuning itu jalan nasional. Ya, jalan nasional. Terus itu. Kalau tahu-tahu ada lagi, aku pernah baca plang jalan provinsi. Oh, iya. Ya, terus baca plang jalan kota. Ya, ya. Nanti ada pula jalan kampung nggak Pak? Gimana hierarki jalan itu? Ya memang ada itu di undang-undang jalan juga ada jelas. Ini dalam rangka hari jalan ini Desember depan ini hari jalan ya. Bulan Desember hari jalan ya? Tanggal 20 Desember itu udah ini kan sebagai hari jalan. Bagus juga tuh biar tahu orang mana jalan itu sebetulnya. Berhari jalan. Hari jalan ini juga punya hierarki sebenarnya. Kenapa? Karena dia berupa jaringan. Itu kalau tidak ada hierarkinya, ya kalau di Sumatera Utara istilahnya tarombo lah ya, ada itu. Sehingga untuk itulah dia bisa diatur. Oh, jalan pun berterombo. Jadi artinya gini, ketika pengguna jalan itu melewati jalan tertentu, kemudian jalan itu direncanakan dengan konsep sesuai dengan hierarkinya. Sehingga harus orang bagaimana. Artinya bisa dibilang kalau dia benar perencanaannya, sebenarnya pemakai jalan itu juga tanpa disadarinya dia udah mengikuti aturan-aturan yang muncul atau tercermin dari bentuk jalan itu sendiri. Patuh sendirinya ya? Patuh sendiri. Gitu. Artinya ya itu tadi, ketika dia dirancang dengan benar ya. Dengan segala macam hambatan-hambatan samping juga dikendalikan ya. Yang walaupun kita lihat sekarang kadang-kadang secara geometri mungkin mulai benar. Kemudian tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kita lihat juga banyak hal yang mengganggu fungsi jalan itu sendiri. Gitu. Karena tadi pertama masalah hierarki tadi ya, itu ada status jalan, lebih kepada tanggung jawab ya, dari mulai tingkat 2 atau katakanlah jalan kota, kemudian jalan provinsi dan jalan nasional. Yang seperti Pak Rizal tadi cerita, ini ada lagi hal baru adalah penandaan jalan itu mulai lebih dipertegas. Ya tadi dengan adanya marka kuning tadi, continuous line kuning di marka jalan itu menandakan itu jalan nasional sebenarnya. Maka perencanaannya juga untuk kecepatan yang lebih tinggi, termasuk juga sebenarnya. Dia sampai ke situ ya? Oh iya. Sampai speednya, ke hambatannya segala macam. Oh iya. Maka lebarnya juga lebih berbeda. Kedua juga ini harus diakomodir oleh yang punya wilayah, karena kalau jalan nasional itu dia punya wilayah kan sebenarnya. Ya, jalan nasional di Kota Medan misalnya. Di Kota Medan misalnya. Maka dia akan berfungsi juga meladeni arus lalu lintas jarak dekat ya. Maka kalau kita bisa bilang di Medan ini ada yang namanya jalan lingkar ya, ring road seperti yang kita barusan yang lewat ya. Itu sebenarnya jalan nasional. Kemudian di situ juga saya kira memang jadi penting. Kenapa? Karena itu persilangan dua jalan nasional. Jalan sebagai akses ke wilayah Provinsi Aceh, pintu gerbangnya Provinsi Aceh ya. Jalan arteri keluar. Kedua ring roadnya. Ring road ini kan sebenarnya adalah jalan lintas yang mengakibatkan bentuknya seperti itu melingkar di kota. Kalau dulu istilah ada jalan bypass misalnya ya, sehingga orang dari wilayah
selatan atau utara, dia mau ke wilayah berikutnya, tetapi dia tidak harus melalui inti kota. Oke, Itulah bypass dia. itu gitu Bypass, ya. seperti itu kira-kira. Oke, dia melintasi. Jadi dia berperan sebagai jalan arteri. Oke. Nah, kemudian karena dia menghubungkan jarak jauh antara provinsi juga, maka dia berstatus jalan nasional. Oke. Maka sebenarnya kita ini, saya juga sebenarnya agak sedikit kurang pas ya. Kenapa? Karena Medan ini ada tarumbunya, tapi jalannya hampir tak bertarumbu. Sebenarnya kalau di arteri nasional seperti tadi, karena dia berfungsi dua, Oke. melayani juga lalu lintas lokal dan lalu lintas jarak jauh, maka harusnya dipisah. Itulah yang disebut dengan jalan samping. Itu di undang-undang jalannya ada. Yang Dan ada samping itu kewajiban. kalau Jakarta- jalur lambat. Oh, Jakarta itu yang jalur lambat. Jalur lambat. Itu ya. Kita sebelum lihat ya, ada jalan kita yang seperti ini. Ada sih Pak. Mana tuh? Ada. Di depan Lapang Benteng, depan Wisma Benteng. Oh yes, sepotong ya. Sepotong. Itu pun sebenarnya kurang pas. Tapi yang seperti diperankan oleh ring road kita ini betul-betul fungsinya Harusnya ada ya? Harusnya itu ada. Dan sudah dirancang dari awal, itu ada. Oh, itu maksudnya supaya dia nggak kalau terombos biar dia sopan sedikit ya. Ya, pertama Sama gini, karena dia dirancang untuk kecepatan jarak jauh, Pak. Iya, Maka iya. dia harus lebih cepat. Kemudian di situ juga ada lalu lintas jalan dekat, kota, karena dia dalam kota, maka dia dipisah. Oke. Ada di jalan jalur lambat yang kalau istilah internasional itu frontage route, ya kan. Sayangnya kita belum ada frontage route. Sebelum ada saya lihat yang statusnya seperti itu. Walaupun ada yang modelnya kayak gitu, tapi dia nggak Itu berstatus. sepotong itu nggak gitu, dia bukan di jalan itu sebenarnya, jalan yang kita lihat Hanya di kantor wali kota. kebetulan begitu ya. Dari awalnya seperti itu, tapi itu saya kira upaya juga dilakukan ya. Jadi sebenarnya macam yang terjadi di jalan apa tadi, ring road tadi ya, itu diawali dari Simpang Marindal sana, itu sebenarnya sudah ada wilayahnya atau ruangnya yang lebarnya 33 meter itu tersedia itu. Maka sudah disiapkan juga sebenarnya ada lajur lambat di situ. Itu udah free. Lahannya sudah ada, sudah bebas. Makanya dalam tahap zaman dulu dengan zaman sekarang, ketika lalu lintasnya saya kira 15 atau 20 tahun yang lalu, belum penuh, maka mediannya itu masih 7 meter itu. Dengan catatan, kita bebaskan langsung yang paling kemarin, right of way-nya, ruang milih jalannya. Kemudian nanti dengan perkembangan lalu lintas yang tinggi, maka median ini menciut 2. Standar optim apanya 2 ya, 2 meter. Jadi 2 meter. Ada pohon dan segala macam. Tetapi dari situ kita lihat sebenarnya dulu, ketika itu pembebasannya, itu bisa yang clear pembebasan dari 33 meter, itu dari Simpang Marindal sampai Setiabudi. Maka kita lihat, Setiabudi sisanya, itu udah 2 meter. Itulah final staging. Tahap airnya median nanti seperti itu sebenarnya. Tapi sekarang kita lihat kan, yang median sampai dengan Marindal itu masih 7 meter. Sebenarnya itu bisa di-reduce menjadi standar optimal dan dibuat final stagingnya 2 meter tadi sama dengan Setiabudi. Dan dari pembebasan sehingga 2 meter ini jadilah jalur lambat tadi. Iya. Kemudian jalur lambat ini mengakomodir properti di sampingnya sehingga mereka masuk jalur lambat lagi. Kemudian jalur lambat ke jalur cepat itu mungkin ada buka gapnya sekitar mungkin sampai 500 sampai 1 kilometer. Jadi yang lambat tadi kendaraan itu tidak berganggu. Dan sepeda motor sebenarnya di situ posisinya. Di jalur lambat ya. Itu mendidik dia juga kan. Kecuali dia mau ketika dia menyilang itu boleh U-turn ya. Tapi tempatnya tertentu. Ada tempat-tempat tertentu. Dan lengkap dengan rambunya, Pak. Ya, makanya sebenarnya itu juga mendidik ini yang saya sayangkan efeknya nanti. Ketika itu tidak ada bisa kita lihat kan berapa korban sudah terjadi di Gagak Hitam ini ya. Ada dulu malah kakak adik yang mau di wisuda ketabrak trailer misalnya di lampu merah. Ini kan juga karena jalannya yang tidak standar kan, artinya berkontribusi untuk semua nyampur di satu tempat ya. Di laga lah di situ antara perorangan dengan kendaraan berat misalnya di satu arena, maka menjadilah killing field. Itu ya. Itu udah banyak korban. Tapi saya heran sampai sekarang nggak ada yang ini biasa-biasa. Ini yang kulihat Pak ya. Kalau tadi Bapak udah gambarkan antara jalan arteri nasional sama jalan kota, itu bisa ada akses yang bisa disikapi kan dengan teknis jalan yang sesuai. Iya. Nah,
Tapi kalau kulihat dalam benakku Pak nih ya, kalau jalan provinsi gimana? Jalan provinsi sebenarnya itu hampir sama dengan jalan nasional, tapi lebarnya lebih rendah lagi karena dia memang antar provinsi. Kalau kita bisa di sini contoh ya, saya nggak ingat lagi di mana ya, tapi jalan misalnya ke Deli Tua itu jalan provinsi misalnya seperti itu. Jadi kalau dia arteri sekunder. Kalau Pak bilang jalan Deli Tua itu kalau dalam benakku dari Deli Tua ke Belawan itulah jalan pertama. Oh iya, itu salah satunya mungkin poros utama Kota Medan ya. Selain dari Binjai arah kemana misalnya ya. Tapi itu poros dari si pegunungan ya, dari Bunga Belarasagi misalnya ke Pelabuhan Belawan. Ini salah satu jalan yang fenomenal juga itu. Poros utama itu, jadi melewati juga kawasan heritage Kesawan ya. Dia pasti deh, karena dia lewat kota kan. Itu tentu ada juga aturan mainnya itu. Oh iya, ada. Jadi ada juga semacam ya inovasi lah ya. Karena sebenarnya kalau dari jalan provinsi melewati satu katakanlah sebenarnya sasaran tujuan ya misalnya. Katakan juga ada beberapa tempat yang lain, maka ada sekarang yang agak sedikit kacau itu adalah itu tadi tarumbunya tadi hierarki ini udah mulai tumpang tindih. Jadi ya kan antara jarak jauh dan jarak dekat bersatu. Antara bere dan tulang nggak tahu lagi arahnya gitu. Nggak tahu lagi sehingga kurang sopannya. Maka macetnya pun macet yang tidak harus terjadi seperti itu. Tapi anehnya memang di masing-masing wilayah di jalan tadi sikapnya agak sedikit acuh ya. Maka masyarakat yang terganggu. Apa itu karena Kota Medan nih punya keterbatasan untuk membangun jalan sehingga disikapi kayak gitu, Pak? Sebenarnya hampir semua kota seperti itu. Tapi masalahnya ketegasan atau konsistennya pemimpin kotanya harusnya seperti itu. Misalnya lah ya, saya lihat tuh misalnya arteri sekunder Kesawan lah misalnya katakanlah seperti itu jalan apa lagi terusnya ke Tamsu ya. Itu kan udah statusnya jalan kota sebenarnya. Sampai Yosudarso. Iya, udah diambil alih kota. Dan saya lihat heran dulu ring road Juanda kita dulu. Juanda dulu ring road dulu ya? Juanda ring road dalam. Jadi kita punya dua ring road yang sudah ada sebenarnya. Juanda, ring road dalam, inner, Juanda, Air Hakim, terus mengeliling kota. Kemudian yang luarnya adalah ini tadi. Jalan apa namanya? Ring road sekarang ini. Sekarang ini ya, apa namanya? Jalan Nasution. Jalan Nasution ya. Itu ring road luar. Ya kan outer ring road. Kemudian ada lagi memang perencanaan itu untuk ring road setelah itu lagi ada. Nanti itu mulai dari ring road selatan. Akhirnya sebenarnya itu juga konsep yang harusnya kolaborasi lah dengan kota ya misalnya. Sehingga ring road dalam ini misalnya mulai bisa ada pembatasan tidak adanya kendaraan truk di siang hari misalnya. Sekarang kan kita bisa lihat kendaraan berat udah terbatas masuknya sampai mana gitu ya. Kemudian itu juga tata ruangnya terjaga lah ya. Seperti itu sehingga pengguna jalannya juga terarah kan. Sehingga tidak sekarang seperti tadi antara kepentingan jalan dekat jalan campur aduk sehingga kacau lah. Ya. Karena itu kepentingan kota dan kepentingan nasional tentu beda kan. Ya, beda. Nasional kan dia mikirkan transportasi jarak antar provinsi dan segala macam. Nah kalau kota, dia kan mikirkan transportasi dalam kota, jangan sampai stuck, jangan sampai macet. Nah kota sendiri kalau kulihat Pak, di Medan, kalau kita bilang salah aturan juga nggak tahu ya, karena masyarakat kita juga kayaknya suka-sukanya. Ya itu akhirnya masyarakat ya apatis ya, suka-suka. Kenapa? Dia tidak terarahkan gitu misalnya padahal sebenarnya sudah ada batasan ruang milih jalan di mana, ruang pengawasan jalan di mana. Kemudian nanti fungsi ruangnya juga. Ini wilayah untuk apa? Sekarang kan suka-suka hati gitu. Trotoar itu sendiri juga. Oh itu juga itu kalau dia di kota. Ada standarnya kan? Artinya gini, kalau dia di kota sebenarnya bisa dibilang jalan itu kan sudah sampai di tujuannya gitu. Kalau jalan antar kota tadi misalnya, itu kan jalan itu tempat orang melintas mau jarak jauh kemana. Tapi ada satu segmen jalan nanti orang itu mau ke daerah itu sebenarnya. Jadi tujuannya di situ kan, maka dia harus sudah jalan kaki misalnya, ya kan. Tetapi itu tidak ada fasilitasnya. Kedua adalah itu tadi masih semua memanjakan kendaraan pribadi. Seakan-akan jalan kita ini dibangun untuk kelayakan mobil. Apa memang nggak semua jalan harus ada trotoar? Lihat kepentingan daerah itu apa, tata ruangnya itu apa, fungsinya apa, sehingga harus difasilitasi. Karena apa? Yang dimaksud dengan lalu lintas itu bukan hanya bermobil kan, sepeda motor, jalan kaki pun itu bagian dari undang-undang. Apalagi di kota kan? Apalagi di kota memang itu. Dan sekarang
sudah ada arah trennya ke situ. Nah, maka sekarang kalau ada pemikiran-pemikiran, makanya kesawan dilebarkan gitu. Oh iya, iya. Jadi itu kan lebih memprioritaskan sebenarnya adanya pejalan kaki, karena itu udah tujuan kan sebenarnya. Bisa tujuan itu kan orang mau ke situ gitu. Tapi kan arteri tadi Pak. Oh iya, bisa, nggak apa-apa. Dia arteri sekunder kan, sekunder. Nah, sehingga boleh tetap begitu. Sehingga bisa saja aturan dari pemerintah daerah atau katakanlah instansi terkait membatasi kendaraan yang truk tidak boleh masuk dulu siang misalnya. Ya kan, tapi kita lihat. Tapi aku tetap blank terus karena kalau arteri dalam benak aku yang seharusnya nggak ada parkir. Oh iya. Kalau dia statusnya jalan nasional, sebenarnya bukan hanya arteri nasional aja, tapi gini, aturannya menyatakan adalah yang parkir itu boleh ada di jalan kota, artinya jalan provinsi, jalan nasional tidak, karena itu wilayah orang lewat kan. Jadi jalan nasional di dalam kota tuh nggak boleh ada parkir dong? Sebenarnya nggak boleh kalau jalan nasional ya, nggak boleh ada parkir. Nggak boleh, ya nggak boleh Pak, karena itu kemana? Parkirnya kemana? Nggak boleh. Itu tidak boleh ada parkir. Kenapa? Perencanaannya mengutamakan orang lalu melewat kan, bukan tujuan dari situ. Tapi kalau jalan kota, tujuannya ke situ, maka dia harus berhenti parkir misalnya kira-kira gitu. Kalau gitu, aku jadi bingung Pak, karena tadi mau ke sini aku tengok di ring road, kiri kanan parkir Pak. Itu parkir resmi atau tidak? Karena sebenarnya aturan jalan kita menyatakan parkir itu bukan bisa ada ruang untuk parkir Pak. Pertama adalah ada persetujuan dari masyarakat tentang itu boleh parkir apa tidak. Maka namanya ada peraturan daerah. Jadi setiap tempat parkir, yang parkir, apalagi parkir berbayar, itu harus didukung oleh persetujuan masyarakat melalui dewan. Adalah peraturan daerah. Di sini boleh parkir termasuk tarifnya, besarannya. Tetapi itu tentu ada rambunya ya. Oh iya, harus tercermin dalam rambu. Jadi kalau ada tempat parkir, tidak ada rambunya, itu sebenarnya parkir ilegal. Jadi boleh dong berambu dan marka. Boleh dong kita bilang aku nggak mau bayar parkir. Oh pasti parkir ilegal. Kenapa? Dasarnya kan sebenarnya aturan undang-undang. Undang-undang itu nyatakan gitu. Tadi makanya lagi bahwa jalan nasional itu tidak ada kutipan ya, tidak ada distribusi atau apa. Kenapa? Dia memang dirancang untuk mendahulukan orang jarak jauh lewat. Nah, kemudian walaupun dia kenapa lewat, dikutip? Walaupun dia lewat kota, dia prioritas ya. Dia punya. Inilah yang terjadi sekarang. Paham aku. Makanya sekarang muncullah seperti jalan Kesawan. Itu bisa dibilang kalau di luar misalnya kita lebih jelas ya. Ada yang namanya street, ada yang nama road, ya kan? Sebenarnya itu udah mengindikasikan street, seperti kita. Road, boulevard, itu lain lah. Tapi road dan street itu berbeda. Ada highway di situ, ada bagian dari highway ya. Tetapi kalau dia street itu jalan dan itu harus ada pejalan kaki. Itu harus ada pedestriannya. Sebenarnya kenapa? Karena dia sudah bisa disebutkan bahwa ini tempat tujuan gitu. Jadi order mana mau ke situ dia. Maka adalah fasilitas parkir. Cuman kalau dia berfungsi ganda tadi, ya mungkin jangan di badan jalan. Jadi kota yang nyaman itu sebenarnya adalah kota yang dikelola pemerintah daerahnya itu yang sebenarnya tidak mendifungsikan jalan yang untuk jalan, bukan untuk orang berhenti. Bayangkanlah orang berhenti mobil kendaraan misalnya, hanya kita fasilitasi dengan pembuatan jalan yang begitu mahal untuk barang benda mati berhenti. Maka harusnya disediakanlah ruang-ruang parkir. Saya ngeliat gini ya, kota kecil aja begitu tinggi. Kota Medan juga ya. Itu udah punya gedung parkir. Begitu tinggi? Saya nggak tahu di Medan ini udah punya nggak? Dulu ada Pak. Kota kita nih. Dulu. Di mana? Dulu kalau nggak salah aku di Jalan Pemuda atau. Oh iya. Ada. Itu sebenarnya dulu dari kami waktu itu masih di Medan Urban Transport Project. Dengan mempertimbangkan bahwa jalan tadi, jalan apa ya? Lupa sih, Jalan Pemuda atau Pandu itu ya? Jalan Katamsu juga ujungnya ya, terus ya. Jalan Pemuda itu Pak. Pemuda itu ya? Jalan Pemuda. Itu karena dia fungsi arteri, maka sebenarnya harusnya situ tidak ada parkir. Kompensasinya di mana? Gitu kan? Maka ada dulu gedung pemerintah, kita usulkan, kita rekomendasi lah untuk gedung. Karena tanahnya milik pemerintah. Saya lupa gedung apa dulu ya di situ. Kemudian berhitungan bisnis mungkin, maka muncullah kombinasi. Sebagian digunakan untuk
semacam atau apa ya? supermarket lah dulu seperti itu. Nah, kan itu bagus juga ya. Karena apa? Kalau gedung aja kan parkir itu sebahal apalah. Nah, boleh dikombinasi itu boleh saja. Maka gedung pertama parkir, tapi saya nggak tahu sekarang sepertinya nggak ada ya. Itu aneh juga itu. Kayak 20-30 tahun lalu itu ya. Oh iyalah, saya kira begitulah. Nah, kalau dipikir-pikir, di situ memang kawasan perkantoran, ya kan? Dan dibikin gedung parkir di sana memang jadi alternatif utama untuk parkir. Sehingga jalan arteri yang ada di depannya aman dan terselamatkan dari gangguan arus kan? Iya, kenapa? Kenapa sekarang kok nggak terpikir ya Pak ya? Nggak tahu. Saya juga aneh, saya lihat gini. Saya nggak tahu ya. Ini kan sekarang lagi pilkada misalnya. Ada nggak ada yang merencanakan misalnya gini, dia dalam 5 tahun ke depan, saya akan membilangkan parkir di badan jalan itu jadi 0. Itu bagus, keren itu. Harusnya kan tidak ada, harusnya ada misalnya dalam 5 tahun ini, tahun pertama. Ini sekarang saya malah aneh lihat aparat yang terkait dengan itu membanggakan bahwa saya punya lokasi parkir terbanyak di badan jalan ya. Kalau punya gedung parkir terbanyak, nggak apa-apa, padahal dia nggak punya. Dia mengandalkan PAD atau namanya dari parkir, tapi dia nggak punya gedung parkir. Ini kan sama dengan garong seperti menurut saya. Apa ya? Apalagi bukan dia nggak punya fasilitas itu, dia hanya menggunakan badan jalan, tapi dia mengharapkan PAD-nya besar. Berarti kan dia dengan secara tidak sadar mengganggu masyarakat. Sudah mengganggu masyarakat. Padahal dana ini digunakan untuk jalan, untuk orang melintas, yang itu ada nilai ekonomi. Segitu tingginya sebetulnya nilai jalan itu ya? Itu ekonomi masyarakat kan. Kalau jalan yang lancar ditandai dengan itu. Iya betul. Makanya saya tadi malah dari rumah ya, dengan kondisi di sini, sehingga saya bisa bilang saya lewat di arteri primer, ya kan ring road, tapi rata-rata kecepatan saya sekitar 15 km per jam, bayangin. Karena adanya tempat-tempat yang macet ya. Itu berarti kan udah nggak benar kan. Ada salah kelola di situ. Dengan tidak adanya orang menjaga fungsi arteri. Nah itu siapa sebetulnya ngawasi ketika jalan nasional masuk dalam kota, jalan provinsi masuk dalam kota, yang ngawasi dan yang mengelola itu siapa seharusnya? Itu bukan ada aturannya, ada undang-undang lalu lintas. Ada hierarkinya dan ada memang arah siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau rusak siapa yang Saya teringat dulu dengan terjadinya kebakaran di Flyover Brian. Ketika kita berpolemik dengan wali kotanya dulu, ceritanya dia bilang itu jalan itu kan jalan nasional. Memang. Saya nggak ini kira-kira gitulah polemik walaupun di media waktu itu ya masih ramainya media. Akhirnya dari atas ikut campur ya, terbakar. Ketika terbakar baru sibuk. Ya kan? Pertanyaannya siapa yang menjadikan itu terbakar? Warga kota itu kan. Kenapa diberikan izin di situ? Saya nggak tahu distribusinya selama ini ditarik apa tidak. Yang narik itu siapa? Padahal tadi bilang parkir aja di jalan nasional nggak boleh. Tapi distribusi di situ ada orang berbisnis di bawah itu yang harusnya tidak boleh dan dibiarkan, itu kan warga siapa? Maka mereka yang harusnya berkompeten. Jadi yang bilang ini karena jalan nasional, orang jaga fisiknya statusnya tetapi memelihara, menjaganya itu kan warga kota di situ. Yang punya wilayah kan hanya kota. Masuk akal sih Pak, karena apapun cerita di bawah jembatan kan nggak boleh aktivitas. Undang-undangnya juga ada yang gitu ya. Terus aku ada mau tanya lagi Pak. Kalau terjadilah sesuatu terhadap masyarakat di jalan, kayak tadi lah aku betul-betul rasanya aku mendidih, mau marah, itu nggak tahu lagi enak-enak jalan karena jalannya ya itulah, kalau jalannya bagus kita terasa agak gampang pula narik gas kan, masuk lubang, hampir aku jatuh. Nah kalau kejadian begitu, masyarakat bisa komplainnya siapa itu? Melalui prosedurnya lah ya, melalui kepolisian. Karena itu betul ya lewat prosedur. Kemudian nanti ketika tersidik bahwa sebenarnya ada tanggung jawab, penanggung jawab jalan itu sendiri statusnya apa? Itu yang mau tanya sebetulnya. Sepertinya ke situ nantinya. Tetapi untuk ngelapornya tadi cukuplah kepolisian, karena kepolisian kita juga sudah diberikan wewenang atau perangkat ya untuk dalam rangka menjaga undang-undang lalu lintas. Kan ada kita undang-undang lalu lintas kita ada kan? Di situ ada beberapa pihak selain penanggung jawab infrastrukturnya sendiri fisiknya.
Tetapi kan lain ada, dan mulai dinas perhubungan sampai dengan Nah itu yang sebetulnya mau kutanya Pak. Kalau di jalan kota jelas, ya kan? Dinas perhubungan kota yang kota juga kan, kepolisian juga. ya. Makanya. Terus kalau kejadian di jalan provinsi, Oh iya, itu melalui polisi dulu nanti. ya tetap polisi. Tapi yang ambil handle-nya ini, Oh, nanti kan itu ada apa namanya secara hierarkis, pertama aspek hukumnya lah nantinya bertanggung jawab. tetap seperti ke itu, yang situ. lebih paham Ke hukum situ, lah ya. hukum lah. Jadi Kemudian gini. bukan berarti kalau kejadian di jalan nasional aku harus lapornya ke Jakarta Enggak, pula. bukan, gitu. tidak. Kenapa? Makanya sebenarnya kan ada juga asuransi kecelakaan segala macam ya. Dan polisi sudah bisa memerankan itu. Kemudian sekarang malah ada semacam apa ya, diberikan semacam arahan atau petunjuk lah kepada kepolisian. Mereka udah ada semacam memonitoring daerah-daerah rawan kecelakaan. Dan itu bisa menjadi prioritas untuk penanggung jawab fisik ke jalan itu sendiri. Itu ada. Jadi spot-spot kalau terjadinya sering kecelakaan, berarti ada yang salah. Kemungkinan besar adalah mungkin aja fisiknya salah. Bisa saja kan? Karena biasanya itu kecelakaan itu terjadi ketika ada hal yang tidak benar kan. Bisa jadi badan jalannya, fisik jalan itu yang nggak sempurna. Termasuk ada lubang tadi. Ya, itu dia. Makanya lubang itu pun ketika dia tidak diberitahu bahwa itu berbahaya dan ada orang terjadi, maka penanggung jawab jalan kena. Tetapi dia bisa mengambil sebentar, misalnya adalah dia punya juga wilayah untuk pengawasan rutinnya ya, misalnya dia buat rambu berbahaya. Nah kalau itu udah selesai, ada juga yang jatuh, ya berarti orang itu yang tidak mematuhi ini. Itu kan untuk program jangka pendek, jangka panjang nggak boleh selama-lama itu pasang harus segera. Karena memang dulu ada hal yang luar biasa dulu ya. Selain undang-undang jalan kita itu sebenarnya kejam. Itu bisa jadi pidana nanti penanggung jawab jalannya kalau di wali kota bisa kena ya. Makanya sebenarnya dulu ya melalui instansi teknisnya, ya kan. Ada dulu ya itu jalan wisata lagi. Itu sampai dipikirkan begini. Jalan wisata itu bukan kita cerita masalah kecelakaan. Ketika wisatawan datang ke suatu tempat dan ketika itu terlihat yang jelek, itu dia akan bercerita kepada kawan-kawan lain akan ada jelek, apalagi jalan tadi misalnya. Maka dari pihak pengelola fisik jalan itu udah sempat untuk jalan wisata diciptakanlah misalnya aspal dingin tadi biar cepat dikerjain cara cepat itu bisa menyelesaikan, paling tidak mengamankan dulu. Terus kalau di kota nih Pak, di kota ada perbaikan jalan kota, tengah hari pun dia betuli. Oh sebenarnya segala macam tidak. Gitu. Saya pernah mengalami di luar lah, di seberang di negara tetangga. Itu kita nginap di situ itu pekerjaan itu malah setelah masyarakatnya sepi, artinya udah malam, dikerjakan di situ. Besok pagi kita lihat nggak ada lagi tanda-tanda bahwa ada pekerjaan. Bangun kita kayak disulap ya? Ya, besok ya udah begini. Nah, jadi mereka sangat menghargai dan harusnya seperti itu pengguna jalan. Mereka bayar pajak. Ini dikerjakan dari dana mereka kira-kira gitu. Dan ya aparatnya konsisten. Sampai dengan saya itu kagum ya, menempatkan rambunya pun pihak yang berkompeten. Kita kan tidak. Macam tadi lah saya baru lewat itu. Pokoknya ada yang mengatur jalannya malah bisa dibilang kan gambar sama saya itu preman. Seperti yang menang tender yang ngatur jalanan. Harusnya enggak. Dia itu izin daripada otoritas dia siapa. Yang paling berwenang. Dan itu jadi konsisten. Makanya sebenarnya mereka lumayan bagus tuh. Kenapa? Katanya gini. Semua instansi stakeholder yang terlibat itu semua berkontribusi untuk kebaikan penggunaan jalan. Dari pihak yang tadi ya, karena ada hierarkinya itu kan, itu ada semacam apa juga ya, apa namanya kalau istilah di Batak ini dalian atulunya lah, walaupun ada yang bilang itu 5 ya, tapi 3 itu kan adalah pertama secara engineering benar dulu, teknisnya ya kan, baru di situ juga bersamaan dengan itu ada edukasi, pengguna jalannya juga harus ada pemahaman tentang itu ya kan. Jangan sampai lampu merah dibilang belum merah kali diterobos. Salah satu peran edukasi itu adalah SIM. Tercermin dari SIM. Jangan SIM memang gampangan ya. Itu jangan tidak berpengaruh nanti. Yang terakhir baru enforcement. Ini kan ada pihak-pihak instansi yang terlibat kan, misalnya kalau di engineering udah pastilah ya, dalam arti Kementerian PUPR misalnya. Kemudian di situ juga ada peran
dinas perhubungan misalnya dalam rangka persyaratan-persyaratan. Kedua, edukasi, dinas pendidikan dan seterusnya lah ya yang terlibat itu. Walaupun di situ ada juga peran polisi yang mengedukasi masyarakat supaya bagus. Jadi yang tiga, enforcement. 3 poin ini harus ada. Walaupun ada yang nyebut 5 yang lain, tapi yang penting 3 tadi sebenarnya. Ada dalian atulinya. Wajib. Jangan kita cerita orang mau bagus-bagus, tetapi tempat anak itu bersekolah, di depan sekolahnya pun centang perenang masalah pendidikan berlalu lintas. Parkir sembarangan itu terjadi di depan dia. Banyak sekolah. Itu nggak usah Bapak bilang, makin elit sekolahnya makin banyak parkir di depannya. Ya makanya, di mana unsur edukasinya? Terus tiba-tiba kita mengharapkan si anak ini akan tertib berlalu lintas. Padahal selama dia berdiri di situ, di depan dia terjadi semua itu. Dia diajar melanggar lalu lintas malah ya. Terus kita harapkan dia ini. Pendidikan itu menurut saya bukan hanya di bangku sekolah, tetapi ketika dari rumah mau ke sekolah, itu juga ada pendidikan. Termasuk dia melihat di depannya banyak tempat parkir yang ilegal, parkir yang nggak benar, yang trotoar tempat parkir. Dan yang paling seru lagi adalah ketika dia masih sekolah tertentu yang sebenarnya belum pantas punya SIM, sudah punya SIM. Misalnya, ini bayangkan kalau ini terus berlanjut, saya kira ini dari unsur edukasi kan, ini penting juga ini sebenarnya. Ternyata nggak semudah itu urusan jalan ya. Makanya ini harus seluruh stakeholder terkait harus berkontribusi untuk membaikkan ini. Kalau satu pihak nggak, sebagus-bagusnya nanti orang fisik ya misalnya, dalam hal ini PUPR misalnya, membuat jalan, tetapi tidak ada edukasi, apalagi enforcement, ya kacau balau juga kan, malah kecelakaan tinggi. Ini ada pertanyaanku satu, mungkin yang terakhir pertanyaanku Pak. Jadi kalau adalah jalan lebih rendah daripada parit, gimana itu Pak? itu masalah engineeringnya ya, sudah nggak benar. Kenapa? Berarti dari 3 tadi udah nggak terpenuhi itu ya? Udah ya, makanya saya bilang tadi. Makanya saya lebih ngambil yang 3 tadi daripada 5. Ya kan? Itu sebagai dalian naturalnya. Yang 3 ini aja belum tentu di. Itu dulu kan benar. Oke, pemirsa, kalau kita cerita mau pemurahan itu, aduh, kurang waktu kita. Soalnya banyak sekali permasalahan jalan yang kita nggak paham ternyata. Sudahlah kita nggak paham, kita nggak diajarin pula sama, ya nggak tahu siapa sebetulnya. Kalau sekolah nggak mungkin lah ngajarin hal gitu Pak Burhan kan? Ya, jadi pengelola jalan, pembangun jalan, sama pengguna jalan sama-sama berpikir yang baik lah. Kami bicarakan, kalian yang bisa memutuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita di Ngorbit berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.